Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menuju ke Pura Mandaragiri Semeru Agung yang terletak di wilayah Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Perjalanan saya kali ini dari arah Lumajang dan saya sekarang sudah sampai di Desa Purworejo yang kurang lebih berjarak 10 km. Nah, saya sekarang sudah berada di pertigaan Pak Amir, Desa Sari Kemuning, dan saya masih lanjut ke arah barat menuju ke Hutan Jati. Di sini harap hati-hati teman-teman. Kita melewati pertigaan Sekiang, kita lurus. Di Pasar Senduro ini kita belok kanan. Lanjut deh. Kita sudah sampai lokasi teman-teman. Yuk terus ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Aisyah Rahmawati, siswi SMK Negeri Senduro, jurusan ULW. Kedatangan saya di sini ingin mengetahui sejarah pura ini dan lingkungan sekitarnya. Sebelumnya, Masnya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki. Diperkenalkan, nama saya Hari Krishna, sebagai Sekretaris Pengurus Harian di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Sebelumnya saya mau bertanya, pura ini didirikan pada tahun berapa? Oke. Jadi untuk berdirinya pura ini itu melalui proses yang panjang. Dimulai pada tahun 1985. Itu digagas oleh para sesepuh, oleh para tokoh-tokoh kami, khususnya di area Kecamatan Senduro. Tokoh kami yaitu antara lain yang Jeromangku Sarjo Atmo. Kemudian ada lagi dari Kandang Tebus, yaitu beliau almarhum Bapak Jumadi Setio, kemudian Bapak Joyo Suseno dari Pandansari, Bapak Mujiran, dan juga sesepuh-sesepuh yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, beliau-beliau itu adalah tokoh penggagas pertama tentang pembangunan Pura Mandaragiri Semeru Agung. Nah, pada masa itu umat Hindu di Kabupaten Lumajang belum mempunyai tempat ibadah sebagai penopang, sebagai sarana penunjang untuk kegiatan peribadatan umat Hindu. Jadi digagaslah untuk membangun suatu tempat suci, tempat ibadah bagi umat Hindu yang bisa mempersatukan umat Hindu di Kabupaten Lumajang. Karena kita ketahui umat Hindu yang ada di Kabupaten Lumajang itu tidak hanya terpusat di Kecamatan Senduro saja, melainkan ada di beberapa daerah-daerah pelosok dan bahkan yang di pinggiran. Contohnya di Tempur Sari, Kecamatan Pronojiwo, di Kecamatan Gucialit, Candipuro, dan lain sebagainya. Di Tengger juga ada. Makanya digagaslah untuk membangun suatu tempat suci yang bisa mempersatukan umat Hindu yang tersebar itu tadi. Digagaslah tahun dari 1985, itu masih berupa gagasan atau rencana. Kemudian setelah umat Hindu Kabupaten Lumajang dimintai persetujuan, maka disetujuilah rencana gagasan awal tersebut. Maka dimulailah penggalian dana melewati
paruman atau pesamuan di desa-desa itu terkumpul, dan itu dibuat untuk pembelian lahan yang akan menjadi lokasi pertama dari Pura Mandaragiri Semeru. Itu adalah faktor internal ya, itu adalah kebutuhan yang mendasari berdirinya pura ini menurut masyarakat lokal. Dan faktor yang lain adalah faktor eksternal. Itu adalah ketika di Pura Besakih, di Gunung Agung, di Bali melaksanakan upacara yang namanya Ekadara Sarudra, itu membutuhkan air suci atau tirta amerta kalau kita sebut, itu dari kaki Gunung Semeru. Pada saat itu pengambilan air suci itu dilaksanakan di Watu Klosot, Kecamatan Pasru Jambu. Itu pas di lerengnya Gunung Semeru pas. Nah, mengingat kondisi geografis yang sangat terjal dan jalur juga tidak ada melalui jalur lahar, maka umat Hindu yang dari Bali juga memikirkan hal tersebut karena faktor geografis yang menantang. Maka timbullah rencana untuk membangun sebuah pura yang bisa menjadi wadah dan bisa untuk mengambil tirta suci tanpa harus melalui medan yang sulit tersebut. Maka yang dari Bali dengan dukungan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten setempat dan kota juga, maka pada tahun 1990-an itu sudah mulai ada perpaduan penyatuan gagasan antara umat Hindu lokal yang ada di Senduro dan juga umat Hindu yang ada di Bali, itu bersatu padu, bersatu pemikiran untuk bertekad mendirikan sebuah pura yang akhirnya nanti dinamai Pura Mandaragiri Semeru Agung, dan itu baru diresmikan tahun 1992 oleh Menko Kesra pada saat itu. Kalau sekarang Menteri Dalam Negeri. Pada waktu peresmian masih belum seperti sekarang yang kita tempati, hanya terdapat beberapa bagian-bagian saja, sangat terbatas. Baru setelah peresmian, baru secara bertahap dilengkapilah sarana prasarana penunjang peribadatan seperti pendopo, seperti dapur, pasraman, dan lain sebagainya. Hingga seperti keadaan sekarang ini. Biasanya orang Hindu atau orang Bali yang beribadah ke sini tuh ketika hari besar apa? Ya. Jadi untuk khusus warga Hindu yang dari Bali itu beribadah ke sini biasanya pada hari-hari besar, itu sangat ramai sekali. Salah satunya adalah upacara Puja Wali Krama atau umumnya disebut Piodalan. Itu dilaksanakan setiap Purnamaning Sasih Kasa atau bulan purnama di bulan pertama pada kalender Saka kita. Itu biasanya kalau di Masehi antara bulan Juli sampai Agustus biasanya. Itu memang umat Hindu dari Bali berbondong-bondong bersembahyang ke sini. Di sini ada upacara Pancawali Krama. Kalau istilah bisa kita sederhanakan itu adalah ulang tahunnya pura ini. Itu ada upacara besar. Namun di samping itu umat Hindu yang dari Bali juga tidak mesti datang ke sini, bisa di hari-hari biasa juga biasanya juga ke sini, tapi tidak banyak, paling cuma beberapa kendaraan seperti itu. Tapi untuk yang pasti, untuk yang lebih semarak, yang lebih ramai secara serentak memang pada acara Piodalan itu tadi atau upacara Puja Wali Krama. Mungkin Bapaknya bisa menjelaskan ada beberapa bagian atau area di sini yang dibuat untuk orang Hindu sembahyang. Jadi dalam sistem tata cara kita mengambil dari lontar Asta Bumi dan Asta Kosala Kosali tentang struktur tempat suci yaitu pura. Jadi di dalam lontar tersebut disebutkan bahwa syarat
untuk membangun tempat suci itu harus memiliki trimandala. Nah, trimandala itu yaitu 3 kawasan teritorial pembentuk dari kawasan tempat suci atau pura itu sendiri. Yang pertama adalah Nista Mandala. Nista Mandala itu adalah bagian yang terluar atau paling bawah. Itu memuat sarana pendukung peribadatan seperti yang kita tempati sekarang ini, itu berada di kawasan Nistamandala. Nah, terdapat beberapa fasilitas seperti pendopo atau kita sebut sebagai balai wantilan, ada kamar mandi, dapur, area parkir, pasraman dan lain-lain. Itu adalah Nistamandala. Kemudian masuk lebih dalam lagi atau lebih ke atas, yaitu ada Madhya Mandala. Di sana terdapat beberapa bangunan yang berfungsi sebagai tempat untuk membuat sesaji, menyimpan sesaji, bahan-bahannya itu, kemudian untuk menyimpan pusaka-pusaka milik pura ini juga ditaruh di area Madhya Mandala. Juga dilaksanakan upacara mencaru di sana, dan masih ada lagi beberapa titik-titik yang digunakan untuk menyimpan seperti gamelan, itu disimpan di Madhya Mandala. Kemudian masuk lebih dalam lagi yaitu area inti yang kita sebut sebagai Utama Mandala. Itu adalah area inti yang kita pergunakan sebagai tempat beribadah. Jadi bagi masyarakat yang ingin beribadah itu di Utamaning Mandala, itu area inti yang sangat disakralkan di Pura Mandaragiri Semeru. Ya, mungkin video dari saya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.